Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang mendapatkan surat kuasa khusus atau SKK dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah terkait permohonan bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara atau JPN untuk melakukan penagihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB terhutang, telah berhasil menagih pembayaran pajak tersebut. Pajak MBLB tersebut bersumber dari beberapa kegiatan yang dibiayai oleh APBN yang langsung dilunasi pembayaran pajak MBLB dan diserahkan kepada Bapenda Kabupaten Lombok Tengah untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah pada hari ini, Selasa 12 November 2024. Penyetoran ke kas daerah dilakukan melalui Bank NTB Syariah dan keuangan daerah melalui pembayaran pajak MBLB ini berkaitan dengan proyek pekerjaan konstruksi penyedia jasa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok atau BIL yang pembiayaannya bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021 oleh dua BUMN sebesar 1.559.459.460 rupiah dengan rincian paket 1 sebesar 777.447.380 rupiah dan paket 2 sebesar 782.012.080 rupiah. Pembayaran pajak daerah tersebut disetorkan oleh wajib pajak dalam proses bantuan hukum non litigasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dalam rangka penyelamatan, pemulihan, dan perlindungan keuangan atau kekayaan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 guna menindaklanjuti surat permohonan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 793/698/PD/Bapenda tanggal 18 Oktober 2024 dan surat kuasa khusus dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah nomor 793/698/PD/Bapenda tanggal 18 Oktober 2024. Setelah sebelumnya pada tahun 2023 Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berhasil juga membantu Badan Pendapatan Daerah Bapenda memulihkan keuangan daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran sebesar lebih kurang 1,3 miliar. Maka pada tahun 2024 ini Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah membantu pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan PAD dari pajak MBLB. Upaya optimalisasi penagihan pajak MBLB diperlukan juga untuk meminimalisasi maraknya tambang-tambang liar yang beroperasi tanpa izin dan tidak membayar pajak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara ataupun daerah. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah bersama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya memperbaiki sistem atau tata kelola pendapatan asli daerah guna mencegah kebocoran penerimaan pajak dan pendapatan lainnya. Harapan ke depan, peningkatan PAD yang salah satunya berasal dari pajak daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah maupun masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Sekian, selanjutnya saya serahkan kepada MC. Hasil pembayaran atau pelunasan pajak MBLB dari dua BUMN yang memang Bapenda memberikan kuasa kepada JPN sekitar bulan Oktober ya, dengan 2 kali pertemuan kemudian dua BUMN ini langsung membayar lunas terkait dengan pajak terhutangnya. Nah, kalau tidak salah itu ada 3 ya surat kuasanya. Jadi dari 3 surat kuasa tersebut 2 sudah lunas, masih ada 1 PR lagi. Namun demikian perlu diinformasikan untuk 1 kontrak lagi itu masih dalam proyek yang sama ya untuk jalan dari BIL Mandalika ya, jalan bypass BIL Mandalika. Untuk paket pekerjaan ketiga itu sudah ada komitmen dari penyedia yang mengerjakan proyek pekerjaan itu untuk membayar pajaknya juga, pajak MBLB-nya. Masih berproses karena mereka juga butuh waktu secara internal untuk memproses pembayarannya. Nah, berhubung sudah ada 2 pembayaran dari 2 paket pekerjaan ini,
ini yang diserahkan ke Bapenda terlebih dahulu. Untuk hari ini juga kami minta disetorkan ke kas daerah. Demikian mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih kepada Pemkab yang sudah memberikan kepercayaan kepada Jaksa Pengacara Negara juga untuk membantu tugas-tugas ataupun membantu permasalahan yang dihadapi Pemkab Lombok Tengah, khususnya terkait dengan pembayaran penagihan pajak MBLB, dan kedepannya dengan sinergi yang kita sudah bangun ini, semoga kita bisa membangun tata kelola yang lebih baik lagi terkait dengan pembayaran pajak, karena kuncinya PAD itu yang merupakan sumber kita untuk membangun daerah dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target pendapatan daerah dari pajak mineral, bukan logam, bukan batuan, bukan logam, bukan batuan. Nah, target PAD itu tidak dapat direalisasikan. Kalau tidak dapat direalisasikan, berarti itu sudah jadi piutang. Piutang inilah yang harus ditagih, ya. Karena memang di dalam kontrak, setiap kontrak yang ini sumbernya kan dari pembangunan jalan bypass, ya. Nah, oleh karena itu ada hak daerah di sana untuk pajak mineral, bukan logam dan bukan batuan. Nah, oleh karena itulah, nah tentu di 2020-2021 itu tidak terrealisasi. Nah, karena ada kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, ya, di samping sebagai jaksa yang sebagai jaksa penuntut umum, dan di sana kan kita kenal juga ada Kasitun Perdata dan juga berlaku sebagai jaksa pengacara negara. Nah, disitulah pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah memanfaatkan kemitraan atau koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah, dalam hal ini Kejari Lombok Tengah, untuk melakukan penagihan terkait dengan pajak daerah yang belum direalisasikan pada tahun 2020-2021. Oleh karena itu, kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kejari beserta jajaran yang telah berupaya maksimal untuk merealisasikan apa yang menjadi surat kuasa tadi, kuasa khusus dalam rangka menagih selaku jaksa pengacara negara, dan dapat direalisasikan sebagaimana kita saksikan pada siang hari ini. Dan sebagai PJS Bupati, ya tentu kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan Pak Sekda, untuk tahun 2024 ini, karena sudah dipasang sesuai dengan pendapatan tahun anggaran 2024 dan ada masuk yang belum terrealisasi di tahun anggaran sebelumnya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah pendapatan daerah untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah ini. Lebih-lebih kalau bisa surplus, ya. Karena yang dipasang itu kalau bisa realisasi 100%, ditambah dengan hasil penagihan Ibu Kejari, ya itu harapannya bisa surplus. Tapi kalau tidak bisa terrealisasi, ya minimal sama ya dengan target yang dipasang tahun 2024, yaitu 2,6 triliun. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan sekali lagi kepada kawan-kawan forum koordinasi pimpinan daerah dan terutama kepada Ibu Kejari,
kami selaku PJS Bupati Lombok Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tidak ada hal yang dapat kami sampaikan kecuali terima kasih dan apresiasi kami kepada Ibu Kajari beserta jajaran. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Selamat dulu Bu Kajari. Oh iya. Udah kelihatan ya. Atau gini aja di depan. Kelihatan. Siap. Oke. Ngaji ini. Ini aja yang bisa kita kasih ke Ibu Kajari. Ini dipajang di ruang tunggu Kajari memang ini. Siap. Oke. Oke. Yang di depan. Terima kasih juga. Ini. Ya. Tahan. Sat. Siap. Sat.